Halo semuanya, selamat datang di podcast Ekonomi SDM, di mana di sini tempatnya kita membahas mengenai isu-isu ekonomi. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat menarik dan pastinya sangat relevan dengan keadaan saat ini, di mana kita akan membahas mengenai ketenagakerjaan dan ekonomi hijau atau green economy. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai ketenagakerjaan dan ekonomi hijau, di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya nih. Di sini ada Kang Adit. Halo, boleh saya halo dulu Kang Adit? Oke, halo teman-teman semua. Oke. Boleh memperkenalkan dulu Kang sebelumnya. Oke, sebelumnya teman-teman, kenalin nama aku Aditya. Aku dari jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Kebetulan aku juga aktif di salah satu organisasi penggerak ekonomi Islam ya, namanya FOSEI Jawa Barat seperti itu. Loh, Masya Allah banget ya teman-teman, pemateri kita ini seorang aktivis juga nih Kang ya. Bisa dikatakan seorang aktivis juga. Nah Kang, di sini kita kan akan membahas mengenai ketenagakerjaan dan green economy, yang tentu saja mungkin bagi sebagian orang tuh belum tahu nih apa itu green economy sendiri. Nah, barangkali dari Akang bisa menyampaikan kepada teman-teman nih apa itu green economy. Green economy ya. Nah, kalau dari segi bahasa, kalau misalnya kita artikan green economy itu kan ekonomi hijau. Ya. Nah, di sini kita dapat artikan bahwasanya ketika kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya secara vertikal tapi juga harus secara horizontal, dalam arti kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian sosial dan lain sebagainya. Itu sih teman-teman. Makanya sebetulnya kalau kita bahas green economy ini sesuai banget gitu sama yang namanya dengan ekonomi syariah gitu, karena dalam ekonomi syariah pun ada yang namanya maqasid syariah, 5 maqasid syariah itu ya yang harus kita jaga, masuk ke dalam maqasid yang menjaga diri dan juga menjaga keturunan gitu, dan ini bisa dikaitkan dengan ekonomi hijau. Dan sebetulnya prinsip dalam green economy kan ini baru-baru ini ya kita dengar gitu, transisi ekonomi hijau dan lain sebagainya. Sebetulnya padahal gitu ya sejak dulu ekonomi syariah itu udah mengajarkan hal itu gitu, cuman memang belum dikaji secara mendalam. Nah, teman-teman, itu dia tentang green economy. Tentu saja itu berkaitan ya Kang dengan apa yang diajarkan oleh agama kita yang jadi Islam sendiri. Nah Kang, gimana sih kalau kita melihat dari konteks sekarang nih? Tentu saja kan belum semua tuh paham juga mengenai green economy dan penerapannya gitu. Nah, sebagai kita kan di sini dari ekonomi syariah ya Kang, yang tentunya akan menggerakkan tentang hal itu. Nah, gimana sih kita bisa menerapkan green economy di keadaan sekarang ini? Di keadaan sekarang tentunya nggak bisa hanya kita sendiri. Nah, kalau aku di FOSEI tentunya gitu ya, ketika membahas perihal perkembangan ekonomi syariah, isu-isu ekonomi dan sebagainya, aku mengaitkan dengan yang namanya sinergi pentahelix gitu teman-teman. Jadi ada 5, pentahelix itu kan 5 ya, 5 sudut ini ya, 5 sudut persegi kayak gitu ya. Nah, 5 ini tuh terdiri dari 5 unsur. Yang pertama ada pemerintah, dunia usaha, media, masyarakat, dan juga satu lagi apa gitu aku lupa ya. Nah, jadi dalam mengembangkan green economy pun ini harus bergerak bersama-sama. Nggak bisa kita juga nggak bisa kita sendiri sebagai mahasiswa menggerakkan ayo kita gerak untuk transisi ke ekonomi hijau, itu nggak bisa gitu, karena ya perlu terjadi kesinambungan atau sinergi pentahelix tadi gitu. Makanya di sini perlu peran semua pihak gitu, mulai dari kita mahasiswa atau masyarakat, kemudian ke dunia usaha, para pengusaha, para pemilik pabrik dan lain sebagainya, itu juga harus paham akan green economy. Pemerintah juga harus ikut andil gitu, termasuk media, karena kan masyarakat bisa tahu green economy ya karena dari media kayak gitu. Jadi gimana caranya? Yaitu kita coba sinergikan pentahelix tadi kayak gitu. Jadi kita harus bisa menghubungkan lah semua aspek atau semua unsur tersebut kayak gitu. Jadi intinya kayak kalau ingin menerapkan hal ini tuh perlu kolaborasi ya, dari semua pihak aja. Nah, setelah membahas yang tadi nih Kang, tentu saja kan kalau kita ingin menerapkan sesuatu tuh kita menghadapi sebuah tantangan nih. Kalau menurut Akang sendiri tuh ketika kita akan menerapkan green economy, tantangan yang akan kita hadapi itu seperti apa sih Kang kalau di dunia saat ini? Oke, tantangan yang pertama adalah
mahalnya biaya transisi kepada ekonomi hijau atau ya transisi ke green economy gitu. Karena kan kita biasa menggunakan motor bensin, misalnya tiba-tiba kita harus beli motor apa namanya motor listrik kayak gitu ya, mobil listrik dan sebagainya. Meskipun memang kita lihat sekarang udah lumayan cukup banyak gitu ya moda transportasi listrik kayak gitu, motor listrik, mobil listrik, BYD gitu ya, produk Cina dan sebagainya itu udah banyak. Cuman kita perlu cost yang lebih banyak. Makanya ketika perpindahan antara ekonomi sebelum ekonomi biasa ya ke green economy ini agak cukup mahal bahasanya kayak gitu. Makanya di dalam ekonomi hijau itu ada yang dinamakan dengan greenflation. Greenflation itu inflasi karena transisi ekonomi hijau. Jadi apa ya? Jadi kayak pertambahan harga barang karena adanya transisi ekonomi hijau, dan itu sih yang jadi kendala lah buat kita untuk bisa mentransisikan ekonomi yang sekarang ke ekonomi hijau kayak gitu. Itu sih, jadi ada inflasi ekonomi hijau juga ada kayak gitu. Nah kan tadi Kang Sri mengatakan bahwasanya salah satu tantangannya itu yaitu tingginya biaya untuk beralih. Nah, apakah dengan hal itu tuh kita berpeluang nggak sih Kang untuk berpindah ke green economy? Oke, sebetulnya perpindahan transisi dari ekonomi biasa ke ekonomi hijau ini mau nggak mau kita harus ikuti kayak gitu, karena kan ini merupakan salah satu perkembangan daripada teknologi yang ada. Dan kalau misalnya kita hanya bersandar kepada energi yang tidak terbarukan, contoh misalnya batu bara, kemudian bensin dan sebagainya, kan itu energi yang terbatas gitu ya. Ya otomatis mau nggak mau kalau kita tetap bersandar kepada hal tersebut, kita akan ketinggalan kayak itu. Dari segi bukan keselamatan ya. sorry. Pokoknya dari segi keadaan lingkungan pun berbeda kayak gitu ya. Kalau misalnya kita masih tetap menggunakan tadi yang kendaraan Yang dari bahan bakar minyak gitu ya. Beda halnya ketika kita beralih kepada bahan bakar yang listrik lah gitu. Bukan bahan bakar ya, tapi ya menggunakan baterai gitu ya, gitu. Karena berpengaruh juga kepada ekosistem yang ada gitu. Kalau tadi misalnya kita masih pakai bahan bakar fosil, otomatis dari segi kualitas udara, kualitas lingkungan, pencemaran air, udara dan sebagainya, itu kan berpengaruh juga kepada kesehatan kita. Jadi sebetulnya dalam jangka panjang, kalau misalnya kita tidak bisa bertransisi kepada ekonomi hijau, malah kitanya sendiri yang akan terancam gitu, kitanya sendiri yang akan punah seperti itu. Nah, kemudian itu sih, jadi makanya ini sebetulnya emang sesuai banget gitu dengan prinsip yang ada dalam ekonomi syariah kayak gitu, bahwasanya kita nggak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi tapi secara horizontal, bukan hanya secara vertikal tapi secara horizontal juga seperti itu. Makanya dalam Islam ini diajarkan ya misalnya sedekah, zakat dan sebagainya supaya ya tidak terjadi ketimpangan antara yang kaya dan juga si miskin, dan ekonomi hijau ini salah satu untuk mewujudkan ketidaktimpangan tadi gitu. Jadi supaya istilahnya yang kalangan menengah ke bawah ini bisa grow juga gitu, bisa bangkit juga kayak gitu. Itu sih sebenarnya kalau misalnya kita lihat untuk sekarang, mau nggak mau kita harus bisa kayak gitu ya. Meskipun memang dalam segi penerapannya memang agak sedikit lambat atau gimana gitu, tapi aku yakin sih kalau misalnya semua unsur yang ada di masyarakat gitu ya, masyarakat, pemerintah, media, dunia usaha dan sebagainya ini kolaborasi, tentu saja bisa gitu untuk berpindah transisi ke ekonomi hijau gitu. Jadi intinya ekonomi hijau ini sangat berpeluang ya Kang di keadaan saat ini. Nah Kang, tadi kan kita sudah membahas mengenai ekonomi hijau, tantangannya dan juga peluang ini. Lalu gimana sih dampaknya, kan kita beralih nih Kang dari yang ekonomi asalnya tidak green economy ke green economy. Lah gimana sih dampaknya terhadap ketenaga kerjaan itu sendiri? Apakah itu berpengaruh atau tidak? Oke, dampaknya terhadap ketenaga kerjaan. Ini aku ada dua persepsi mungkin ya. Yang pertama dari persepsi si perusahaannya, yang kedua dari persepsi si orang atau karyawannya atau tenaga kerjanya kayak gitu ya. Kalau misalnya dari sisi perusahaannya, tentunya perusahaan ini harus paham juga gitu. Dalam arti perusahaan ini harus bisa menerapkan CSR-nya juga gitu. Jadi dari segi keselamatan, hak para pekerja, kan ketenaga kerjaan itu bukan hanya tenaga kerja ya, tapi sebelum, selama dan juga setelah yang berkaitan dengan tenaga kerja kayak gitu. Makanya perusahaan juga harus memperhatikan
ya asuransinya para karyawan dan sebagainya kayak gitu. Nah, tapi nah makanya si tenaga kerja ataupun karyawan ini itu sebetulnya nggak bisa bergerak sendiri gitu dalam transisi ekonomi hijau. Tentunya harus dibarengi dengan kebijakan perusahaan juga gitu. Karena kan karyawan mungkin bisa apa gitu ya di perusahaannya gitu. Jadi itu sih kalau aku ngelihat ya ini harus ada terjadi kesinambungan antara karyawan sama si perusahaannya gitu. Dan dari sisi karyawannya juga dia harus paham bahwasanya untuk beralih kepada transisi energi ke energi yang terbarukan kan perlu cost juga, dan perusahaan dan karyawannya ini pun harus paham lah, oh kenapa sih perusahaan ini berpindah gitu, yang asalnya pakai mobil bahan bakar fosil misalnya terus pindah ke listrik kayak gitu kan. Nah perusahaan si karyawannya juga harus paham gitu akan hal itu. Nah, kan artinya kita tuh harus beradaptasi nih Kang dengan green economy, di mana yang awalnya kita menggunakan bahan bakar terus beralih ke listrik, artinya kita juga bisa memanfaatkan teknologi juga nih Kang. Nah, tadi kan berpengaruh salah satunya terhadap tenaga kerja. Nah, apakah dari tenaga kerjanya sendiri harus mempersiapkan kayak dari pendidikannya atau keterampilannya untuk menghadapi green economy ini Kang? Betul, perlu. Karena kan gini, kenapa orang-orang itu bisa sadar harus menggunakan mobil listrik, karena dia tahu bahwasanya ketika dia pakai mobil bahan bakar fosil ini bakal berpengaruh ke lingkungan, bakal berpengaruh kepada alam kayak gitu. Tentunya tadi dari segi pendidikan, terus dari segi edukasi, keterampilan dan sebagainya, ya masyarakat pun harus paham akan hal itu. Dan bagaimana masyarakat ini bisa paham akan hal itu, yang pertama ya bisa melalui media kayak gitu. Media pemerintah, media swasta dan sebagainya itu menggemborkan lah istilahnya, agar masyarakat ini bisa paham akan misalnya bahayanya mobil bahan bakar fosil dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, solusi yang bisa kita berikan nih Kang untuk penerapan green economy ataupun untuk ketenaga kerjaannya tuh gimana sih Kang solusi yang tepat untuk baik green economy-nya ataupun tenaga kerja? Oke. Yang pertama bisa kita lakukan adalah dari diri kita sendiri kayak gitu. Kita harus paham prinsip-prinsip, kalau karena kita jurusan ekonomi syariah ya, kita kaitkan dengan ekonomi syariah, kita harus paham prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi syariah kayak gitu. Dan green economy ini sejalur lah dengan yang namanya green economy syariah, sejalur juga dengan namanya SDGs, Sustainable Development Goals gitu ya. Nah, itu mulai dari kita harus paham terlebih dahulu kenapa kita harus pakai, kenapa kita harus transisi kepada ekonomi hijau dan sebagainya. Kemudian setelah diri kita baru kita bisa pakai terlebih dahulu. Setelah kita pakai, kita mengajak kepada orang-orang sekitar kita. Karena kalau misalnya kita menunggu pergerakan pemerintah atau pergerakan perusahaan kan ini agak cukup lama ya. Jadi baiknya dari diri kita dulu paham, kemudian kita pakai, kemudian baru kita menjadi pemeran lah di sana kayak gitu. Mungkin ini dampaknya nggak secara jangka pendek ya, tapi jangka panjang. Mungkin nggak bisa dilihat hasilnya besok hari, tapi bisa kita lihat puluhan tahun ke depan. Nah, teman-teman, menarik gak sih pembahasan kita, bahwa tadi Kang Adi itu sampaikan bahwa ekonomi hijau itu adalah salah satu untuk pelestarian alam juga ya Kang. Dalam ekonomi syariah sendiri dikatakan dalam ada 5 maqasid syariah yang dicapai ya. Salah satu green economy ini masuk ke dalam hibdu din dan hibdu nasl ya, keturunan Kang. Nah, tadi juga dikatakan bahwasanya ekonomi hijau ini berpeluang, tapi juga memiliki beberapa tantangan dalam penerapannya. Terima kasih banyak Kang atas pembahasannya, cukup menarik sekali. Mungkin dari Akang sendiri ada penutup nih untuk menutup podcast kita kali ini. Oke, closing statement mungkin ya. Ya, closing statement ya Kang. Oke, kalau misalnya kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, kita kan diciptakan di bumi ini adalah untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin. Dan pemimpin di sini bukan berarti presiden ya. Dalam arti pemimpin di sini adalah kita yang bisa menjadi wakil Allah. Dalam arti kita bisa menjaga kelestarian bumi, menjaga ekonominya bumi, menjaga alamnya bumi, menjaga sistem pemerintahannya yang ada di bumi dan sebagainya gitu. Dan tadi ekonomi hijau ini merupakan salah satu poin untuk menjaga daripada kelestarian si alam ataupun kelestarian bumi ini gitu. Makanya ekonomi hijau ini jadi wajib sebetulnya bagi orang muslim gitu ya, kalau misalnya kita kaitkan dengan ayat Al-Quran tadi gitu. Jadi kita harus bisa menjadi pemimpin yang menjaga bumi, tidak merusak bumi seperti itu.
Baik teman-teman, terima kasih Kang atas waktunya sudah menyempatkan hadir di Oke. podcast kami, tentunya dengan pembahasan yang sangat menarik ini. Oke teman-teman, berakhir sudah podcast kita kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.